Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam sesi tarot bersama Kak Mima. Kali ini aku akan membukakan kartu untuk kamu yang berzodiak Scorpio dengan tema Scorpio sampai akhir tahun 2023. Tapi sebelumnya seperti biasa aku akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa aku mengambil energi banyak orang yang berzodiak Scorpio. Jadi tidak semua apa yang akan aku tarakan nanti akan resonate dengan semua yang berzodiak Scorpio. Ambil yang baik, buang yang buruk, tetap serahkan semua pada Yang Maha Kuasa. Sebelumnya aku juga akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam sesi ini kita akan memilih kartu. Aku akan membukakan 3 buah kartu. Kalian boleh memilih kartu yang pertama atau pile pertama, kartu yang kedua atau pile kedua, kartu yang ketiga atau pile yang ketiga, ya. Nanti dari sana aku akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Oke, nggak lama-lama langsung kita mulai ya. Scorpio sampai akhir tahun 2023. Oke, pile yang pertama ada power, ya. Pile yang kedua ada mystery, dan pile yang ketiga itu ada collaborate, ya. Oke Scorpio, kamu boleh memilih pile 1, pile kedua, pile yang ketiga, ya. Oke, kita akan membuka dulu dari pile yang pertama. Oke. Kita lihat ada apa ya dengan Scorpio sampai akhir tahun 2023. Oke, di sini ada Judgment ya. Ada Swords, Eight of Wands, Age of Pentacles ya. Ada Seven of Swords. Oke, segitu dulu. Oke, Scorpio, dari kartu power ini sendiri ya, yang saya lihat itu adalah kamu di sini nampaknya butuh tenaga atau kekuatan ekstra pada akhir tahun ini ya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan kamu, atau kamu membutuhkan perjuangan yang lebih lagi daripada sebelumnya ya. Untuk itu jangan lupa kamu untuk tetap bagaimana caranya kamu powernya atau kekuatan itu tetap dijaga ya. Misalnya kamu bisa jadi banyak istirahat, atau kamu menyempatkan waktu kamu healing seperti itu ya, untuk mengembalikan power atau kekuatan kamu dengan cara apapun itu. Karena kan power itu tidak selalu mengenai fisik ya, tapi juga tentang bagaimana psikis kamu, mental kamu seperti itu, untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi pada akhir tahun 2023 ini ya. Oke, di sini kamu itu diminta juga untuk introspeksi diri ya. Bagaimana sih sebenarnya gitu kan selama tahun 2023 ini, apa saja hal-hal yang sudah kamu lakukan ya, atau pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah kamu capai pastinya di tahun 2023, atau pencapaian yang memang meleset dari apa yang kamu rencanakan sebenarnya ya. Lalu setelah kamu introspeksi itu, bagian mana sih gitu kan dari pencapaian-pencapaian itu yang meleset, dan melesetnya tuh karena apa gitu, tidak terwujudnya itu karena apa gitu. Apakah ada faktor pribadi ataukah ada faktor-faktor dari luar seperti itu yang kemudian
akan bisa kamu perbaiki tahun depan ya. Oke, tahun ini juga di akhir tahun ini sesuai ya. Kamu membutuhkan banyak sekali perjuangan ya mungkin untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kamu yang mungkin harusnya bisa tahun ini kamu sudah menetapkan aku bisa mencapai sampai sini, aku bisa mencapai sampai sini, tapi ternyata atau pada kenyataannya kamu belum bisa mencapai itu dan kamu kejar nih pada akhir tahun ini ya. Tenang saja gitu, apapun yang kamu kerjakan gitu sesuai hasilnya yang akan kamu dapat ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kok ngerasanya aku harus bekerja keras ya gitu, aku kok terlalu capek ya gitu kan, bagaimana caranya sebagai macamnya, itu jangan kamu pikirkan karena apa yang kamu usahakan itu nanti hasilnya akan sesuai, akan ada hasil yang sesuai ya di tahun ini. Oke. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu atau tidak sesuai dengan hasil akhir atau tujuan akhir kamu ya, tapi setidaknya itu menghasilkan sesuatu yang kemudian bisa menjadikan modal ya untuk kamu untuk next step ya. Banyak banget kesempatan-kesempatan yang datang pada kamu juga akhir tahun ini ya. Untuk itu juga kamu diminta untuk bisa untuk mengoptimalkan gitu kan, atau memilah dan memilih yang mana sih sebenarnya yang bisa kamu kerjakan ya. Jangan asal yang ini dulu, yang itu dulu, nggak seperti itu ya. Kamu harus memilih dulu yang mana yang urgensinya paling tinggi gitu kan, itu yang kamu lakukan atau yang sebisa mungkin kamu lakukan. Jadi kamu tidak ngoyo, otomatis kan kamu bisa agak lebih menghemat energi kamu ya gitu. Walaupun memang kamu membutuhkan banyak energi, tapi setidaknya kamu dapat meminimalisir sedikit dari kamu yang kelelahan atau exhausted atau over ya melakukan segala sesuatu yang sedang kamu kejar, seperti itu ya. Ini bisa jadi apa saja, tapi biasanya sih ini tentang pekerjaan atau kehidupan keseharian kamu ya gitu. Oke. Kartu tambahan. Ini ada Nine of Wands ya, dan ada Ace of Wands. Oke, nampaknya benar-benar kamu dituntut untuk kuat ya di akhir tahun ini, karena perjuangan ini benar-benar membutuhkan sebuah energi yang besar, dan kamu juga harus fokus dan harus kuat menghadapi segala sesuatunya, termasuk ujian atau goncangan yang akan terjadi pada akhir tahun ini ya. Itu demi mencapai tujuan kamu. Oke, seperti itu. Oke, kita coba buka kartu yang lain. Scorpio ya, akhir tahun 2023 ya. Oke. Oke, ada Firm, Spirit of East, ada Womb, Side of Hope, Sacrifice. Oke ya. Akhir tahun 2023 ini nampaknya kamu harus sedikit banyak berkorban pastinya ya. Kamu akan mengalami yang namanya kelelahan ya. Tapi semua itu akan membuahkan hasil. Jadi ibarat katanya kamu sedang menanam sesuatu ya gitu, atau mengerjakan sesuatu yang nanti mungkin hasilnya melimpahnya itu di kemudian hari ya gitu. Mungkin bukan pada akhir tahun ini, tapi mungkin di tahun depan. Dan di sini terlihat kamu banyak ketakutan, banyak juga
apa ya, hal-hal yang menjadi pikiran kamu lah. Buang itu ya Scorpio, karena itu bisa menjadi penghambat untuk kamu gitu kan, karena energi kamu kemudian akan terbagi kan gitu, sedangkan kamu lagi membutuhkan banyak energi ya gitu. Kamu harusnya bisa let it flow saja ya gitu, menjalani apa yang harusnya atau sebisa mungkin apa yang bisa kamu jalankan ya, walaupun memang kamu lelah, tapi ingat ya, kamu juga harus istirahat tidak selalu fisik ya, tapi juga mental kamu butuh tadi healing mungkin gitu, dan kamu juga butuh untuk memandang masalah atau apapun yang kamu hadapi itu dari sudut pandang lain ya gitu, tidak hanya dari sudut pandang kamu saja. Kamu mungkin bisa meminta advice atau nasihat atau pendapat lah dari orang-orang yang kamu percaya, bisa itu keluarga, bisa jadi itu pasangan, atau mungkin teman-teman, sahabat, kolega kamu, bisa jadi gitu kan ya. Kamu tidak sendiri ya di sini, berarti ya kamu boleh-boleh atau sah-sah saja kok gitu kan. Kamu mungkin ketakutan di sini karena kamu merasa bahwa aku harus menjalani segala sesuatunya ini sendirian gitu, hal yang sebesar ini, hal yang harus aku capai gitu kan, dan aku harus sendirian. Tidak gitu, kamu punya banyak orang kok di sekitar kamu, orang yang bisa kamu percayai ya, yang bisa membantu kamu sebenarnya. Dan itu juga untuk mengurangi kamu dalam penggunaan energi ya pastinya. Tenang aja, kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan atau cita-citakan itu mungkin next ya, tapi perjuangannya itu dari sekarang. Ibarat kata ya, kamu menanam biji lah, seperti itu ya. Oke. Berikutnya kita lihat ya, ada pesan apa nih kira-kira untuk Scorpio di akhir tahun sampai akhir tahun 2023 ya. Oke, Great Teacher, ada Elder, ada Traveler, ada Arrow, ada Eagle. Oke ya, sebenarnya tidak jauh sih pesannya dari kartu yang sebelumnya ya gitu. Ini tadi bahwa kamu diminta untuk melihat dari berbagai sudut pandang atau sudut pandang lain lah begitu ya, agar masalah yang sedang kamu hadapi atau problem yang sedang kamu jalani ini gitu ya, untuk kamu selesaikan itu bisa menemukan jalan keluar yang terbaik ya. Kamu bisa juga banyak-banyak berdoa karena itu sangat-sangat dibutuhkan ya gitu. Bisa jadi penenang kamu, bisa jadi juga pemantap jalan kamu. Tadi kan terlihat kamu penuh atau banyak ketakutannya seperti itu Scorpio. Nah itu bisa jadi sebagai peredam lah gitu ya, proses healing, salah satu proses healing kamu juga gitu kan. Kamu banyak mendekatkan diri dengan Tuhan ya gitu, selain dari kamu bersyukur tentang segala sesuatu apa yang kamu dapatkan selama ini gitu kan, tentang segala sesuatu yang kamu miliki, termasuk juga diri kamu sendiri gitu, yang kemudian kamu bisa mencapai segala sesuatunya sampai saat ini itu ya karena karunia dari Sang Pencipta ya. Ini tadi juga jangan takut atau jangan khawatir, banyak banget kok ya orang-orang di sekitar kamu ya. Mungkin di sini elder ya gitu, yang lebih tua, yang bisa kamu percayai, yang mungkin mengerti tentang perjalanan kamu ya, tentang kehidupan kamu dan sebagainya macamnya. Itu bisa kamu tanyakan nih gitu kan, minta nasihat lah kurang lebih seperti itu. Nah ketika kamu mengalami sebuah situasi yang stagnan ya, atau berhenti di tempat seolah-olah kok nggak jalan nih gitu ya, nggak ada salahnya nih gitu kan. Mungkin kamu tadi ada salah memilih ya gitu, tadi kan banyak kesempatan, banyak opportunity ya gitu kan. Kamu mungkin salah menetapkan
kesempatan mana nih yang duluan kamu jalankan ya, sehingga kamu mengalami sebuah stagnan gitu kan. Nah ketika kamu mengalami itu, it's okay gitu kan, jangan kamu diam di tempat begitu saja gitu kan. Itu yang kemudian nanti akan berakibat fatal ya untuk diri kamu. Jadi berusahalah untuk ketika kamu merasa itu stagnan atau itu bukan, atau kamu tidak mampu melakukan itu, pindah. Kan tadi opportunity-nya banyak ya, kesempatannya itu banyak gitu kan. Tapi nggak melulu ketika kamu itu merasa bahwa kamu tidak mampu kamu langsung pindah ya, jangan begitu juga ya gitu. Jadi ketika kamu sudah mengusahakan, sudah berusaha, merasa maksimal berusaha ya, itu kamu bisa kok pindah ke kesempatan yang lain yang sekiranya kamu mampu nih melakukannya, seperti itu ya. Oke. Oke, untuk file yang pertama segitu dulu ya. Sekarang kita akan masuk file yang kedua ya. File yang kedua tadi adalah misteri. Oke. Untuk kamu yang memilih file kedua ini gitu, ada apa sih gitu, atau bagaimana sih Scorpio di sampai akhir tahun 2023 ya. Oke. Ada Queen of Wands, ada Ace of Wands, ada Eight of Cups, ada the Moon, ada Ten of Wands ya. Untuk kamu yang memilih pile kedua ini ya, di sini nampaknya banyak hal yang masih menjadi teka-teki atau misteri dalam kehidupan kamu ya, yang selama ini masih kamu cari-cari sebenarnya ya. Oke, di sini kamu merasa kebingungan. Apa sih yang sebenarnya kamu cari? Apa sih yang sebenarnya ingin kamu capai? Padahal ya tahun sudah mau berganti gitu kan, sudah mau berakhir. Pencapaian kamu sampai di mana begitu kan? Ya di sini kamu mungkin ada energi ketakutan juga, ada energi ketidakjelasan juga ya gitu, yang harus kamu hadapi gitu. Seolah-olah itu kamu menghadapi ya diri kamu sendiri di sini gitu. Kamu sadar kamu harus menghadapi diri kamu sendiri, tapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini itu gitu, kamu harus lebih kreatif ya, kreatif terhadap segala sesuatunya gitu. Kamu kreatif, bisa jadi apa yang sedang kamu jalani sekarang itu karena kamu itu kurang kreatif, jadi terhambat gitu loh gitu. Jadi seolah-olah tidak bergerak, seolah-olah kok stagnan, terus aku mau gimana ya ke depannya, seperti itu. Jadi kamu, kreativitas kamu harus lebih diolah lagi ya di akhir 2023 ini. Oke. Terus juga kamu harus bisa atau mencoba untuk mencintai diri kamu sendiri ya, karena nampaknya di sini kamu habis ya gitu kan dalam ketakutan kamu gitu kan, dalam kamu menyelami kondisi atau keadaan diri kamu sendiri yang tidak atau kurang jelas gitu ya. Kamu lupa gitu bahwa kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Tuhan memberikan kamu itu banyak sekali kelebihan ya gitu kan. Tapi selama ini banyak hal yang tidak kamu sadari, lalu kamu melupakan gitu kan. Kamu asik dengan dunia kamu sendiri dan ya tenggelam dalam itu, kamu lupa untuk mencintai diri sendiri gitu kan, bahwa kamu tuh sebenarnya butuh mungkin ya healing gitu kan, atau kamu butuh reward kecil gitu. Kamu bisa membeli hal-hal yang kecil-kecil untuk diri kamu sendiri yang kamu sukai pastinya ya. Oke, di sini gitu kamu membutuhkan intuisi ya. Akhir tahun ini intuisi kamu itu sangat dibutuhkan. Mungkin juga bisa jadi untuk
supaya kamu lebih kreatif tadi ya gitu. Kamu membutuhkan intuisi. Jadi intuisi atau kreativitas itu datang tidak dari hasil pemikiran kamu ya, melainkan dari intuisi yang datang tiba-tiba. Nah, kalau intuisi ini datang tiba-tiba itu kan biasanya butuh kamunya yang dalam kondisi yang tenang ya gitu. Sedangkan di sini kamu dalam kondisi tidak tenang, kamu merasa terbelit atau merasa tenggelam dalam kehidupan sendiri yang tidak tahu kamu mau apa, seperti itu ya. Di sini juga ada kata kuncinya bahwa ikuti passion kamu apa sih sebenarnya gitu kan, kamu sukanya apa gitu loh, interest kamu kemana, nah ikuti itu gitu loh. Dari situ ya mungkin gitu kan intuisi kamu bisa berkembang dari kamu mengikuti passion kamu sebenarnya ya. Dan di sini kemudian kamu nanti akan bisa mulai menerima nih setelah terbuka gitu kan, mulai mengikuti passion, lalu kamu bisa ada intuisi untuk lebih kreatif gitu kan, gitu, dari mencintai diri kamu sendiri dulu pastinya gitu. Lalu kamu akan bisa mulai mendapatkan segala sesuatu yang memang harusnya kamu dapatkan gitu, yang mungkin kebingungan kamu di sini itu akan terjawab semua ya di sini ya, begitu. Oke, kartu tambahannya. Oke, nampaknya ya gitu kan, kamu di sini mungkin selama ini juga merasa bahwa kamu tidak mendapatkan atau tidak ada yang sayang sama kamu ya, atau mencintai kamu gitu, seperti kamu menyayangi atau mencintai orang lain ya. Sebenarnya enggak seperti itu gitu loh. Itu hanya perasaan kamu saja gitu. Karena apa? Kamu saja tidak mencintai diri kamu sendiri. Kamu saja tidak berusaha untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa mengharapkan orang lain mencintai diri kamu sedangkan kamu sendiri tidak mencintai diri kamu, ya kan? Seperti itu ya. Oke, akhir tahun ini nampaknya juga proses mental kamu ya, maksudnya proses psikis ya gitu, itu akan berkembang gitu. Kamu akan mulai memahami bagaimana sih sebenarnya kehidupan kamu itu seharusnya ya, yang selama ini kamu merasa terkurung atau terkungkung di dalam, tapi ini kamu mulai merasa kok mulai terbuka ya gitu satu persatu. Dan kemudian hal itulah yang akan mendatangkan rezeki untuk kamu ya. Rezeki di sini bisa apa saja ya gitu, orang-orang yang baik bisa gitu kan, keuangan bisa gitu kan, dari hasil mana? Dari hasil kreativitas kamu tadi ya, hasil dari kamu kreatif gitu, kamu mencintai diri kamu sendiri gitu kan, kemudian kamu mengikuti passion kamu ya, kemudian ya terbuka kreativitas gitu kan, intuisi, kamu bisa mendapatkan sesuatu dari sana ya. Oke, kartu berikutnya untuk pile 2 ya. Scorpio akhir tahun 2023. Oke, ada Warrior Woman, Darkness, Spirit of the East, Plant Seeds ya, dan ada Light. Oke, gitu. Sampai akhir tahun 2023 ini memang perjuangan kamu agak-agak berat ya gitu. Kamu membutuhkan energi fisik dan juga keseimbangan ya antara pikiran, hati kamu dan juga energi kamu, seperti itu ya gitu. Walaupun kamu bisa mengikuti segala sesuatunya dengan lancar, tapi hati-hati juga. Di sini ada halangan dari sesuatu yang memang tidak baik ya gitu, energi negatif lah bisa dibilang. Dan bisa dibilang juga
ini mungkin bisa berasal dari diri kamu sendiri yang selama ini terlalu tenggelam ya dalam keterpurukan atau stagnasinya kamu ya. Atau bisa jadi ini dari orang lain yang memang tidak suka pada perjalanan kamu atau diri kamu, seperti itu, tidak menginginkan sebuah keberhasilan kamu ya, begitu. It's okay, nggak apa-apa gitu kan. Kamu kan pada akhir tahun ini mulai menanam ya, gitu, menanam biji ya tadi dari mencintai diri sendiri dan sebagainya macamnya setelah disebutkan tadi ya, gitu, untuk mencapai insya Allah ya ada sebuah titik terang lah dalam kehidupan kamu atau ada pencapaian dalam kehidupan kamu gitu. Walaupun memang pengganggu itu ada, tapi selama kamu bisa positif, kamu bisa mengikuti alurnya dan kamu bisa bekerja atau berjuang keras ya untuk kehidupan kamu, semua akan baik-baik saja. Ini ya cuma hanya kerikil kecil saja seperti itu ya. Oke. Kartu berikutnya untuk pile 2 ya. Scorpio sampai akhir tahun 2023. Ya, ada Mirror Guardian, ada Autumn, ada Stargazer, ada Moon, ada Warrior ya. Oke, ini hampir sama seperti kartu sebelumnya ya, gitu. Ada Warrior ya. Kamu memang benar-benar harus berjuang ya, harus kuat tanpa penuh ketakutan lagi ya. Kamu harus bisa untuk introspeksi diri, yang mana sih sebenarnya diri kamu atau yang mana sih yang sebenarnya hal-hal yang tidak baik dari diri kamu selama ini, dan kamu berusaha atau mencoba untuk merubah itu menjadi jauh lebih baik pastinya ya. Istirahatkan hati gitu kan, dan pikiran kamu juga pastinya gitu, karena kamu membutuhkan energi ya untuk berjuang di sini ya. Ini juga kamu butuh mengubah sudut pandang kamu ya. Selama ini mungkin kamu ya hanya sudut pandangnya itu saja gitu kan, kamu tampak benar-benar terbelenggu ya di sini dalam sebuah lingkaran ya, gitu kan. Yang selama ini memang kamu merasa bahwa itu sudah hasil akhir gitu kan, itu sudah tujuan akhir, atau itu sudah memang itu sudah segala cara sudah kamu lakukan, tapi kok tidak menemukan juga gitu yang mana, sehingga kamu berputar-putar dan tenggelam di dalamnya ya. Nah, ini juga tadi gitu dari hasil kamu mencintai diri kamu sendiri gitu. Hati-hati dengan pesan-pesan dari intuisi kamu sendiri ya, yang mungkin tipis sekali gitu, atau mungkin kamu tidak merasa karena memang kepekaan dari indera ataupun kepekaan dari hati kamu dalam menangkap segala sesuatu pesan intuisi itu kurang ya. Akibat apa? Akibat tadi gitu, kamu banyak ketakutan gitu kan, banyak merasa tidak mampu dan sebagainya macamnya dalam keterpurukan ya, begitu. Oke, untuk kamu yang memilih pile 2, sekian dulu. Kita lanjut ke pile 3 ya. Untuk yang memilih pile 3 ya, di sini ada collaborate ya. Oke, aku akan langsung membukakan kartu. Scorpio pada akhir tahun 2023 ya. Oke. Ada the Tower, ada Eight of Pentacles,
ada Knight of Pentacles, ada The Hangman, oke, ada The Devil ya. Oke, nampaknya yang memilih pile ketiga atau collaborate ini ya, aku melihat di sini bahwa pada akhir tahun ini gitu ada sebuah kerjasama gitu yang kamu lakukan dengan beberapa orang yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kamu ya, ataupun mungkin kamu yang sekarang dalam kondisi terpuruk atau memang stagnan ya dalam kehidupan kamu gitu, kamu harus menemukan atau mencari seseorang untuk kamu bisa ajak bekerja sama ya, entah itu dalam usaha atau dalam kehidupan kamu gitu kan. Bisa jadi juga kamu membutuhkan seseorang yang menjadi pasangan kamu untuk kamu ajak kolaborasi ya, seperti itu, atau dengan timbal balik ya pastinya gitu kan, untuk sama-sama saling menguntungkan ya. Nah di sini nampaknya gitu kan ada sebuah fase di mana kamu merasa untuk udah deh gitu kan, aku nyerah nih sama kehidupan aku ya gitu, dan terserahlah bagaimanapun juga caranya gitu kan, pokoknya aku ingin maju ya dari sini tadi gitu. Bisa jadi dari kolaborasi atau kamu menemukan seseorang atau akan ada seseorang yang datang gitu kan untuk mengajak bekerja sama dengan kamu ya. Dan kamu ya harus bisa melihat segala sesuatunya itu dari sisi lain ya, tidak hanya dari sudut pandang aja gitu ya. Mungkin selama ini kamu dari keterpurukan kamu gitu kan, dari sesuatu yang mengikat kamu ya, itu kamu merasa bahwa enggak deh gitu kan, kamu punya fear atau ketakutan sendiri ya untuk bekerja sama orang lain, padahal itu adalah kunci kamu loh gitu kan. Karena sampai akhir tahun 2023 ini ya banyak banget, ini banyak rezeki kamu ya gitu, untuk kamu yang memilih kartu ini itu rezeki untuk kamu itu banyak ya, dari hasil kamu membuka diri tadi itu. Jangan takut gitu kan, bahkan ya kamu bisa untuk melepaskan diri kamu dari segala keterikatan yang ada sekarang. Maksudnya apa nih gitu kan, ini bisa jadi ya gitu, keterikatan ini keterikatan yang tidak baik. Misalnya kamu punya pinjaman gitu kan, dan kamu bersusah payah selama ini untuk melunasi dan segala sesuatunya gitu. Pada akhir tahun 2023 ini gitu kamu bisa melunasi itu, tapi ingat ya gitu, harus ada ini, harus ada collaborate atau kerjasama dengan orang lain untuk menghasilkan pundi-pundi yang bisa menyelesaikan kamu dari sebuah keterikatan yang memang tidak baik ya. Kamu ayo dong lepaskan diri kamu dari ketakutan-ketakutan yang mengikat kamu atau dari trauma-trauma yang mengikat kamu gitu, karena kamu bisa banget loh ini gitu mencapai sebuah kesuksesan pada akhir tahun 2023 ini ya. Oke. Aku akan tambah dulu 2 kartu. Ada Ace of Swords ya, ada Ten of Wands. Oke. Untuk kamu ya, jangan lupa nih love yourself ya, cintai diri kamu sendiri dulu gitu. Karena apa ya, kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa membuka diri kamu dari tadi ya, dari hal yang membuat kamu trauma gitu kan, ketakutan-ketakutan kamu gitu. Harusnya kamu mencintai diri kamu sendiri gitu kan. Sudahlah gitu kan ya, yang berlalu biarlah berlalu gitu kan, itu menjadi modal atau bekal kamu untuk ke depan gitu. Itu adalah salah satu cara ya gitu kan, bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak habis berpikir tentang ketakutan kamu itu begitu ya. Oke, kamu butuh energi benar-benar ini gitu ya untuk mencapai kesuksesan kamu ya, breakthrough to success. Oke ya. Oke, kartu berikutnya untuk kamu yang memilih pile nomor 3. Ya. Scorpio sampai akhir tahun 2023
sufferings, ada death. Okay. Ada accept your gifts, ada gatherer, ada sacrifice. Okay. Nampaknya Scorpio, kamu membutuhkan ya pengorbanannya di mana gitu. Bisa jadi di energi kamu ya, yang berusaha untuk sukses gitu kan, yang berusaha untuk membuka diri kamu, berusaha untuk healing diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri gitu. Itu adalah sebuah pengorbanan ya gitu kan. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu hal yang mudah sebenarnya gitu. Itu butuh effort atau usaha yang lebih gitu ya. Tenang aja gitu, banyak banget penawarannya yang akan datang pada kamu ya gitu, dan kamu bisa berkolaborasi tadi gitu kan. Ada hal yang mati gitu kan, dan ada hal yang kemudian lahir kembali. Mati di sini tidak selalu hal yang buruk ya gitu. Bisa jadi ini kamu yang lama, kamu yang penuh dengan ketakutan ya, itu akan merasa atau akan berpindah rasa gitu ya, menjadi kamu yang pemberani gitu loh, kamu yang percaya diri penuh seperti itu. Kemudian inilah yang akan melahirkan tadi gitu kan, keberhasilan dalam kehidupan kamu. Waktunya kamu sampai akhir tahun ini adalah mengumpulkan segala sesuatu ya, pundi-pundi apapun itu gitu ya. Ini banyak rezeki intinya untuk kamu berupa keuangan sampai pada akhir tahun 2023. Ini momennya bagus banget ya, manfaatkan gitu ya. Dan terima segala sesuatu, baik buruknya itu gitu kan, kamu bisa terima gitu. Apabila itu baik ya pasti ada hal positif atau yang bisa kamu ambil ya gitu, dalam baik atau buruknya sesuatu itu gitu kan. Terima itu gitu, itu yang kemudian akan menjadi modal kamu kemudian ya. Kamu juga harus bisa menerima bahwa kekurangan diri kamu apa sih gitu loh ya. Kekurangan itu kan tidak selalu buruk gitu, kekurangan itu bisa menjadi kelebihan kamu kalau bisa kamu manfaatkan dengan baik ya. Oke. Next, kartu berikutnya Scorpio sampai akhir tahun 2023. Yang memilih pile nomor 3 ya. Oke. Ada Direction Guardian, ada Great Teacher ya, ada Heart Guardian, ada Star Ancestor, ada Hermit. Oke ya. Oke, kamu nampaknya harus mencintai diri kamu sendiri ya. Dan kemudian cinta-cinta itu akan berdatangan dalam kehidupan kamu. Siapapun akan datang berbondong-bondong untuk menolong kamu, untuk bekerja sama dengan kamu, bahkan mereka yang akan menawarkan diri mereka sendirian. Yuk, mau nggak nih kerja sama ya kan? Jadi kamu nggak harus susah payah nih gitu nyari siapa yang mau aku ajak kerja sama ya gitu kan, untuk pengembangan usaha misalnya gitu kan, atau bisnis atau apapun, atau rumah tangga atau bagaimanapun gitu ya. Intinya di sini adalah ada sebuah kerjasama gitu. Jadi awalnya kamu harus mencintai diri kamu sendiri, mencintai termasuk kekurangan kamu, dan menjadikan kekurangan kamu itu adalah kelebihan kamu ya. Baru kemudian akan banyak cinta yang datang dalam kehidupan kamu. Oke, pilih. Oke, di akhir tahun ini kamu bisa atau boleh memilih nih, kamu masih pengennya dengan hal yang lama ya gitu kan, dengan kamu yang merasa bahwa aduh kok kayaknya aku nggak bisa nih gitu kan, aduh kok kayaknya jalan aku terhambat nih, atau kamu mau maju nih gitu kan. Tinggal pilih aja ya. Kemudian kamu banyak-banyak untuk istirahat mental gitu kan, istirahat juga fisik ya gitu, pikiran kamu juga seperti itu gitu. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengikuti kata hati kamu ya gitu kan, untuk memilih sebenarnya kamu ingin yang mana nih gitu. Sayang banget loh tapi sebenarnya gitu kan, kalau ada sebuah pilihan gitu ya, atau bisa jadi juga ini adalah pilihan mana nih gitu kan, antara
kerjasama mana nih yang kira-kira bisa kamu jalankan yang sesuai dengan passion atau keinginan kamu ya, seperti itu gitu kan. Dan di sini juga berdoa, jangan lupa ya, atau bisa juga gitu kan makin menumbuhkan cinta yang maha kuasa atau cinta semesta gitu kan terhadap diri kamu gitu kan melalui doa atau ibadah kamu sendiri. Seperti itu ya Scorpio yang memilih pile nomor 3. Oke, untuk teman-teman yang lain, apabila memiliki pertanyaan boleh banget loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila pertanyaannya bersifat umum, maka akan aku pilih salah satu, aku buatkan videonya dan akan aku upload. Tapi apabila pertanyaannya bersifat khusus, maka akan aku langsung jawab pada kolom komentar, atau kamu bisa menghubungi kontak yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, penuh berkah, sehat dan bahagia selalu. Tabarakallahu fikum.